Pernah ke Pantura? Nah, di pesisir utara Jawa ada satu wilayah yang ceritanya itu, wah, dibentuk sama tiga kekuatan besar. Air, tanah, dan jalur perdagangan yang nggak pernah mati. Yap, ini dia kisah Batang. Dan yuk kita telusuri bareng-bareng. Coba deh kita pikirin, apa sih yang sebetulnya bikin sebuah daerah itu jadi dirinya sendiri ya? Apa karena tanahnya, airnya, atau mungkin perjalanan waktunya? Nah, untuk Batang, kita bakal lihat kalau jawabannya itu ternyata campuran unik dari ketiganya. Oke, untuk bisa ngerti akarnya, kita mulai dulu dari penampakan Batang sekarang. Sebuah daerah yang super sibuk yang jadi salah satu urat nadi penting di jalur Pantura. Coba bayangin, di satu sisi kita lihat hamparan sawah hijau yang jadi warisan agrarisnya. Terus di sisi lain kita dengar deru mesin dari kawasan industri dan riuhnya pelabuhan perikanan. Nah, inilah Batang yang modern, tempat di mana tradisi dan geliat ekonomi zaman sekarang itu, ya, hidup barengan. Tapi tunggu dulu, biar ngerti Batang yang sekarang, kita harus putar waktu mundur jauh ke belakang, ke asal-usul namanya, yang ternyata, erat banget hubungannya sama alam. Dan ternyata, nama Batang itu artinya, ya harfiah banget. Nama ini diambil dari batang-batang sungai. Maksudnya itu aliran-aliran air besar kayak Sungai Sambong dan Kito, yang dari dulu udah jadi penopang kehidupan orang-orang di sana. Jadi, sungai-sungai ini bukan cuma soal air ya. Anggap aja ini infrastruktur pertamanya Batang. Fungsinya macam-macam. Ngalirin air ke sawah, jadi semacam jalan tol air yang nyambungin desa-desa di pedalaman sama pusat dagang di pesisir, dan ya, jadi saksi bisu jual beli pertama di daerah ini. Nah, karena posisinya yang strategis banget, Batang ini jelas nggak bisa lepas dari incaran kekuasaan. Yuk, sekarang kita lihat gimana nasibnya dibentuk oleh gonta-gantinya kerajaan besar di Jawa. Kalau kita lihat catatannya, Batang ini emang selalu ada di lingkaran kekuasaan besar. Mulai dari zaman Hindu-Buddha, di bawah Medang sama Majapahit, terus lanjut ke era Kesultanan Demak dan Mataram Islam, sampai akhirnya jatuh ke tangan VOC dan Belanda. Posisinya yang pas banget itu selalu bikin dia jadi rebutan. Tapi ada yang menarik nih, siapapun yang berkuasa ada satu peran Batang yang nggak pernah berubah, jadi lumbung padinya. Tanahnya kan subur banget, jadi ya dia terus-terusan nyuplai hasil bumi. Ini yang bikin Batang jadi daerah penyangga yang krusial banget buat kerajaan manapun. Nah, di sini nih, ada titik balik yang penting banget. Waktu di bawah Mataram, Batang itu jadi wilayah agraris yang produktif. Pemimpin lokalnya alias Tumenggungnya juga dihargai. Tapi, pas Belanda datang, semuanya berubah total. Batang dijadiin semacam sapi perah ekonomi kolonial. Rakyatnya diperas lewat pajak dan kerja paksa. Oke, tapi cerita ini kan bukan cuma soal raja dan penguasa ya. Yuk, sekarang kita ganti fokus. Kita lihat sisi lain, ketangguhan masyarakat Batang itu sendiri. Nah, ini dia poin kuncinya. Kalau kita ngomongin perlawanan di Batang, jangan bayangin perang besar angkat senjata. Nggak kayak gitu. Perlawanan mereka itu lebih senyap. Bentuknya, keteguhan mereka buat ngejaga tanah, ngerawat kebersamaan di desa, dan ya pokoknya gimana caranya hidup harus terus jalan di bawah tekanan. Dan semangat tahan banting ini puncaknya kelihatan banget pas perjuangan kemerdekaan. Desa-desa di Batang itu berubah fungsi. Jadi kayak dapur umum buat logistik, jadi tempat sembunyi yang aman buat para pejuang. Bahkan ya, jalur Pantura yang strategis itu dipakai secara cerdik sama pasukan Republik buat bergerak. Oke, jadi kita udah bahas sungainya, kerajaannya, sampai perlawanan rakyatnya. Sekarang, yuk kita rangkai semua kepingan puzzle sejarah ini dan lihat gimana semuanya ngebentuk wajah Batang, baik hari ini maupun ke depannya. Perubahannya Batang itu kelihatan banget, coba deh kita bandingin. Dulu ekonominya murni pertanian padi. Sekarang, wah udah macam-macam, ada industri, perikanan, perkebunan, transportasinya dulu lewat sungai sama jalan setapak. Sekarang lewat jalur Pantura yang modern. Identitasnya juga geser, dari yang cuma jadi penyangga kerajaan, sekarang jadi kabupaten pesisir yang dinamis. Tapi di balik semua modernisasi itu, DNA-nya Batang itu tetap sama loh. Dia tetap wilayah yang lahir dari sungai dan pantai. Karakternya itu ya dibentuk dari kerja keras ngolah tanah, riuhnya perdagangan, dan semangat juang yang nggak pernah mati. Dan sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah gempuran modernisasi yang kenceng banget, gimana caranya sebuah daerah, entah itu Batang, atau mungkin kota tempat tinggal Anda, bisa terus maju, tapi nggak kehilangan akarnya? Terima kasih sudah menyimak.